Sobat Genre, perkenalkan nama saya Andi Batari Tungke dari PIK Remaja Yupurbia Mili SMA Negeri 3 Wajo. Kali ini kita akan membahas masalah stunting. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, Indonesia ada di urutan kelima jumlah anak dengan kondisi stunting. Dan juga di seluruh dunia diperkirakan ada 178 juta anak di bawah usia 5 tahun pertumbuhannya terhambat karena stunting. Apa sih itu stunting? Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun. Menurut UNICEF, stunting didedikasikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan dengan tinggi di bawah minus atau stunting sedang berat dan minus 3 atau stunting kronis. Diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Hal ini menjelaskan bahwa stunting menyebabkan anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya. Selain pertumbuhan terhambat, stunting juga dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak maksimal, yang menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang kurang, serta prestasi sekolah yang buruk. Stunting dan kondisi lain terkait kurang gizi juga dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas, dan kematian akibat infeksi. Dan stunting diyakini akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan. Situasi ini, jika tidak diatasi segera, maka dapat dipastikan Indonesia tidak mampu bersaing menghadapi tantangan global pada masa depan. Status gizi buruk pada ibu hamil dan bayi merupakan faktor utama yang menyebabkan anak mengalami stunting. Dan ada beberapa penyebab lainnya, yaitu pengetahuan ibu yang kurang memadai sejak dalam kandungan, bayi yang sudah membutuhkan berbagai nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk mencapai ini, ibu harus berada dalam keadaan sehat dan bergizi baik. Penyebab selanjutnya, infeksi berulang atau kronis tubuh mendapatkan energi dan asupan makanan. Penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih untuk melawan penyakit. Penyebab berikutnya adalah sanitasi yang buruk. Sulitnya air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stunting pada anak. Terbatasnya layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil. Dampak stunting terhadap kesehatan anak. Pertama, kecerdasan anak di bawah rata-rata, sehingga prestasi belajarnya tidak bisa maksimal. Yang kedua, sistem imun tubuh anak tidak baik, sehingga anak mudah sakit. Ketiga, anak akan lebih tinggi berisiko menderita penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Dampak stunting umumnya terjadi disebabkan kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak. Hitungan 1000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun. Jika pada rentang waktu ini gizi tidak dicukupi dengan baik, dampak yang akan ditimbulkan memiliki efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Gejala stunting jangka pendek meliputi hambatan perkembangan, penurunan fungsi kekebalan, penurunan fungsi kognitif, dan gangguan sistem pembakaran. Sedangkan gejala jangka panjang meliputi obesitas, penurunan toleransi glukosa, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan osteoporosis. Adapun gejala stunting pada anak lainnya antara lain. Pertama, anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. 2. Proporsi tubuh lebih cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Ketiga, berat badan rendah untuk anak seusianya. Keempat, pertumbuhan tulang tertunda. Cara mencegah stunting. Pertama, mengonsumsi makanan dengan kandungan
kandungan nutrisi yang dibutuhkan selama hamil dan selama menyusui. Kedua, memberikan nutrisi baik kepada si kecil seperti memberikan ASI eksklusif dan nutrisi penting lainnya seiring pertambahan usia. Ketiga, rutin memeriksakan kehamilan serta pertumbuhan dan perkembangan anak setelah lahir dengan pendekatan aktivitas posyandu. Keempat, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama mencuci tangan sebelum makan serta memiliki sanitasi yang bersih di lingkungan rumah. Kelima, melakukan aktivitas fisik minimal olahraga 30 menit setiap hari. Dan jangan biarkan anak tidur larut malam agar anak mendapat istirahat yang cukup. Oleh karena itu, upaya pencegahan baiknya dilakukan sedini mungkin. Pada usia 1000 hari pertama kehidupan, diharuskan semua ibu hamil memeriksakan kehamilannya kepada nakes kurang lebih 14 kali selama masa kehamilan. Dan asupan nutrisi yang baik sangat dianjurkan dikonsumsi oleh ibu hamil. Tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dirinya, asupan nutrisi yang baik juga dibutuhkan jabang bayi yang ada dalam kandungannya. Pada saat bayi telah lahir, penelitian untuk mencegah stunting menunjukkan bahwa konsumsi protein sangat mempengaruhi pertambahan tinggi dan berat badan anak di atas 6 bulan. Anak yang mendapat asupan protein 15% dari total asupan kalori yang dibutuhkan terbukti memiliki badan lebih tinggi dibanding anak dengan asupan protein 7,5% dari total asupan kalori anak usia 6-12 bulan. Dianjurkan mengonsumsi protein harian sebanyak 1,2 gram per kilogram berat badan. Sekian penyuluhan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Andi Batari Tungke, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.